Mari Ya, kita bersatu. silakan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali untuk memulai pelajaran kami, biarlah Engkau berkati yang Ibu Rebecca yang akan menyampaikan pelajaran Tuhan, Kau berkati kami juga yang akan mendengar Tuhan, Kau urapi setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini, haleluya, amin. Ya, silakan Ibu Rebecca. Ya. Ya. Ya, shalom semuanya. Shalom Bu. Ya, selamat pagi. Kita lihat kalau di Kalimantan tuh santai ya. Kalau di Pulau Jawa sama Bali ini lagi ketat sekali karena banyak berjatuhan COVID-nya. Ini di kampung aja ini banyak yang meninggal loh. Ini tiap hari ambulannya ngangeng. Waduh. Jemaat juga sebagian ada yang sakit. Jadi memang gereja masih libur ya, libur dulu. Terus kemarin juga ada seorang anak muda pelaut ganteng juga meninggal, umurnya 25, mamanya udah kayak apa aja, kakaknya juga nangis-nangis, telepon saya cari plasma segala macem. Ya, ternyata meninggal juga. Saya sendiri juga ini sedang jaga-jaga juga, ada seorang bapak yang berat juga. Terus nenek, ada nenek-nenek umur 90 nih yang tertua nih di gereja nih, saya juga udah siap-siap ya. Waduh, ini haleluya ya. Tapi gini loh yang saya mau ceritakan, kita semua itu harus siap. Mau kapan waktunya, terserah, pokoknya kita siap. Mau dipanggil Tuhan kapan gitu loh. Karena kita prinsipnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita harus siap. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus, kita gini ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, tuh artinya begini. Di dalam hidup ini, di dunia ini, kita ikut Yesus. Nanti kita meninggal, ya ikut Yesus. Jadi nggak ada bedanya. Malahan waktu kita sudah meninggal, kita dituntun oleh Dia itu ke satu tempat yang luar biasa. Beda dengan yang di bumi. Saya ingat ngobrol sama Abdiel nih ya, anaknya Linda ini. Dia tinggal sama saya di sini. Saya bilang gini, Yel, kita tuh sering kangen ya sama Opa ya, sama Mami ya. Gimana ya Yel ya, kalau dipikir-pikir mereka tuh kalau di surga itu inget nggak ya sama kita-kita yang di sini gitu loh, kangen nggak ya gitu. Ini Abdiel nih ya, umurnya baru 16. Nggak tahu dari mana dia nyaut sama saya nih. Dia bilang gini, ya nggak inget lah Oma. Orang di sana itu seneng semuanya kok boro-boro inget yang di sini katanya. Di sana itu senang banget gitu. Ngapain juga inget-inget. Lupa lah semuanya baik kok. Iya juga ya. Aku pikir benar juga nih anak kecil begitu ngomongnya seperti itu. Ya mungkin kalian belum pernah berpikir seperti itu. Tapi mari kita mengerti bahwa hidup bersama Kristus itu sangat menyenangkan. Hidup di dunia menyenangkan, apalagi nanti bersama dengan Dia di kekekalan, ya luar biasa. Jadi kita mesti siap-siap lah kapan waktunya kita berangkat ya sudah. Tapi selama kita hidup, mari kita bersama-sama bekerja melayani Dia semaksimal mungkin. Kita pakai karunia dan talenta kita untuk melayani Dia, menyenangkan hati Dia. Ya, nah untuk menjadi murid Yesus itu ada harga yang harus dibayar ya. Kita buka dulu itu ada saya bikin gambarnya ya. Kita harus bayar harga. Kita bisa tolong Pak David atau Erik menayangkan gambarnya. Gambar lagi. Ya. Kita harus ada bisa nggak Erik? Tunggu sebentar, saya kira Pak David nyimpan itunya. Ibu boleh lanjut dulu Bu, saya akan tampilkan. Lanjut dulu. Ya, jadi kita harus begini ya, harus bayar harga. Harga menjadi murid Kristus. Jadi kita mempersiapkan diri untuk segala keadaan, membayar harga sebagai murid Kristus dengan sukacita ya. Nah,
kita akan lihat membayar harga itu artinya apa? Siap berkorban. Bayar harga. Nah, siap melakukan segala ketentuan atau harga yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Secara konsekuensi dan bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Ada harga yang harus kita bayar gitu. Nah, kenapa kita harus bayar harga? Ya karena semua barang di dunia ini itu ada harganya. Semua yang mulia dan berharga itu harus dibayar. Semakin mulia ya semakin tinggi harganya, ngerti ya? Misalnya kita mau beli tahu, ya itu ada harganya kan tahu juga. Kita mau beli kangkung, ada harganya juga. Nah, terus kita mau beli, nah itu ya bayar harga ya. Kita mau beli apa lagi nih? Misalnya mau beli peralatan dapur, nah itu ada harganya. Semakin bagus peralatan dapurnya, ya semakin mahal harganya. Terus kita apalagi mau beli rumah, nah, misalnya. Rumah itu ya semakin bagus juga makin bermutu ya makin mahal harganya, semakin luas ya semakin mahal harganya. Perhiasan juga begitu. Kita mau beli perak ya lebih murah daripada emas. Semakin mulia logam itu ya semakin mahal harganya. Nah, emasnya juga berapa karat? Kalau yang 18 karat ya lebih murah. Kalau yang 24 karat tuh yang mahal gitu ya. Saya lagi membimbing seorang untuk sepasang muda-mudi umurnya baru 23 tahun mau menikah ya. Mereka orang Batak. Terus saya tanya, kalau kamu udah siap cincinnya belum? Loh, pakai cincin tuh tante. Lah, yang kita pernikahan Kristen biasa pakai cincin dong. Waduh, katanya lagi nggak punya uang nih, gimana cincin mainan aja. Deh, kamu harus menghargai perkawinan kamu, saya bilang. Ya terserah kamu, kalau kamu nggak pakai cincin ya terserah. Itu simbol kok. Simbol bahwa cinta kalian, kasih kalian itu tidak berujung dan tidak berpangkal. Makanya pakai cincinnya, cincin yang bulat. Nggak boleh cincinnya yang bersambung, yang ular-ularan, kayak gitu. Nggak bisa. Itu bulat benar-benar ya, karena ada artinya. Ini seperti cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Bulat gitu ya. Itulah cinta, misalnya gitu. Cinta aku kepadamu, cinta aku sebagai suami kepadamu, cinta aku istri kepadamu suamiku. Misalnya begitu. Terus mereka gimana ya? Ya. Terus calon istrinya bilang, kalau enggak kita beli yang, saya bilang, kalau enggak beli yang perak aja tuh. Di toko rezeki ada nih, di kampung sini juga ada yang perak. Yang penting jangan terlalu ini deh, jangan luntur gitu. Kalau perak itu mungkin 200.000 dapat. Atau ada yang 150 lagi ya. Nah, itu satu cincin. Terus kata calon istrinya, udah kita beli yang 18 karat aja, kalau enggak yang di pasar tuh yang emas murah. Nah, terserah kata aku tuh. Ya terserah. Jadi saya makin mahal, makin berharga dia, ya semakin mahal harganya. Nah, terus kalau cincin kawinnya pakai berlian, lah itu lebih mahal lagi ya, itu misalnya. Jadi semakin mulia dan berharga barang itu ya harus dibayar harganya lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, menjadi murid Kristus itu adalah satu hal yang sangat berharga dan mulia. Luar biasa ya. Karena itu Tuhan Yesus menetapkan harganya. Harganya dari Tuhan Yesus, guru kita, bukan kita yang menetapkan harganya. Kita bukan menjualnya kok ya. Coba kita lihat Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Dan harganya Matius 16 ayat 24. Saya baca ya. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, lihat ya. Ada 3 syarat yang Tuhan Yesus kasih tahu. Muridnya itu harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus mengikut Yesus.
Kita sebetulnya sudah sering ini baca ayat ini nih, udah sering kayaknya ya. Coba terusnya ada Fit di bawahnya. Tadi udah kita baca ya. Apa arti bayar harga tadi? Siap berkorban, siap melakukan ketentuan yang telah ditetapkan secara konsekuensi, dan bertanggung jawab. Siap berkorban. Karena harga itu tadi ada korban. Misalnya kita pakai duit, ya berarti uang kita berkurang, misalnya gitu ya. Jadi artinya bayar harga tadi siap berkorban. Siap melakukan ketentuan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Secara konsekuensi itu benar-benar konsekuen, berkesinambungan, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ya. Coba terusnya Om, yang bawahnya. Bawahnya lagi gambarnya. Ya, itu. Nah, lihat ya, tadi ya, Matius 16 ayat 24. Erik. Oh ya, Erik, maaf, Erik. Matius 16 ayat 24, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Itu syarat dari Tuhan Yesus, itu harganya. Jadi misalnya kalau kita beli tanah, kalau di situ misalnya per meter persegi mungkin ya. Kalau di sini namanya per bata. Per bata tuh artinya 14 meter persegi. Jadi kalau rumah saya ini misalnya belinya itu per bata. 25 bata, 25 kali 14. Ini luas tanah yang rumah saya ini ya. Nah, kalau di situ mungkin per meter persegi. Kalau Jakarta juga per meter persegi. Semeternya berapa? Misalnya 2 juta. Nah, itu namanya harga yang ditetapkan oleh penjual. Sekarang penjual yang kita mau beli nih, gimana cara bayar harga? Mau bayar nih ya. Itu namanya Yesus, dan Yesus menetapkan harganya ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Oke, terus nyarik bawahnya. Bawahnya lagi. Tadi sudah dibilang ya. Oke ya, sekarang menyangkal diri ya. Tadi sudah dibilang kenapa harus bayar harga, udah. Sekarang menyangkal diri artinya apa? Menyatakan tidak pada diri sendiri untuk hal yang tidak bertentangan, untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Menyangkal diri itu artinya menyatakan tidak pada diri sendiri untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan tuh ya. Pokoknya tidak sama diri sendiri, bukan tidak sama orang lain. Kalau kita mah ngata-ngatain orang lain tuh senang, sama orang jangan. Anak kecil tuh semuanya juga dikasih terlalu banyak jangan sama ibunya ya. Tapi kita tahu sekarang ini kita harus betul-betul ngerti yang dibilang jangan itu diri sendiri. Sekali lagi ini egoisnya kita ini loh yang bilang, seringkali tuh bilang boleh, padahal sebetulnya enggak boleh sama Tuhan, tapi kita yang sering melanggar. Boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, menyatakan tidak pada diri kita sendiri untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba kita lihat di Galatia 2 ayat 20. Mungkin ada yang bisa membacakan? Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jadi kata firman Tuhan, kata Paulus, aku tuh hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Aku tuh hidup benar, tapi aku hidup ini Kristus yang di dalam aku. Nah, saya membandingkan begini ya. Kita itu punya banyak ruangan. Ini ceritanya ada banyak cerita ya. Jadi dalam hati kita tuh banyak ruang. Sebenarnya ini satu ilustrasi. Nah, banyak ruang dalam hati kita. Itu ibaratnya kita punya rumah, ada punya banyak kamar. Nah, kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Kita persilakan Yesus masuk ke dalam hati. Terus Yesus masuk. Terus kita bilang, Yesus, nih aku kasih nih, aku punya kamar 10 di sini. Nah ini, engkau kasih satu kamar ya. Ini satu kamar ini buat engkau nih. Dikunci ya, ini kuncinya ya.
Engkau harus tinggal di rumah aku, jangan kemana-mana. Oke. Yesus masuk kamar itu. Yesus itu rendah hati sekali ya, satu kamar. Ini yang paling bagus di kamar ini. Ya, oke. Terus malam harinya iblis datang. Wah, iblis datang, dia porak-porandakan rumah itu, bikin kacau di rumah itu, gumbang-gumbang. Paginya tuan rumah itu ngajak Yesus makan. Ayo, Yesus makan. Terus dia tanya, Yesus, kok engkau nggak ngapa-ngapain sih? Tadi malam aku diserbu iblis. Kata Tuhan Yesus tuh. Kata orang itu. Terus Tuhan Yesus bilang, ya kamu cuma ngasih aku satu kamar, kalau yang di kamar aku ya aman. Nah, yang tempat lain kan bukan punya aku. Yang itu kan punya aku, yang di kamar itu kan memang kau serahkan sama aku kan. Jadi yang lainnya ya nggak tahu katanya dia. Ya udah katanya, aku kasih kau lebih banyak ya kamar ya. Maksudnya kasih lebih banyak lagi, dikasih 5 sekarang buat Yesus, 5. Nah, supaya engkau lebih bisa berleluasa di rumah ini. Oke. Malamnya iblis datang lagi. Wah, dia ngaco rumah itu. Wah, luar biasa dikacau deh. Besok paginya tuan rumah ini bilang lagi sama Yesus, Yesus, kok gitu sih? Aku sudah kasih 5 loh. Aku tuh yang punya rumah aja cuma 5. Engkau kok udah aku kasih 5, kok tidak mau menolong aku diserbu sama iblis. Kata Yesus, ya yang punya aku cuma 5 itu, kamu kasihin ke aku cuma 5, yang lainnya bukan punya aku. Jadi gimana dong? Ya udahlah, 10 kamarnya buat engkau lah. Sudah 10 kamar, udah aku tidur di luar aja. Terus pikirnya dia aman. Malam iblis datang lagi, wah ngaco lagi, wah bikin rusuh lagi. Besoknya ngomong lagi tuan rumah. Aduh Yesus, gimana dong? Aku punya 10 kamar sudah kuberikan padamu, tapi kok tetap iblis datang memporak-porandakan rumah aku ini. Ya karena ini masih rumah kamu, bukan rumah aku, kata Yesus. Kamu kan menyerahkan cuma 10 kamar sama aku kan. Nah ini yang lain, ini kamu kan tadi bilang kan itu rumah kamu kan. Kalau rumah kamu ya, kalau iblis menyerang ya itu haknya kamu dong, ngusir jadi tuan rumah. Aku berhaknya apa? Mau aku cuma tamu di sini, walaupun aku dapat 10 kamar, kata Yesus. Aduh Yesus, kalau begitu aku serahkan rumah aku padamu. Sekarang ini milikmu, dapurku punyamu, garasi mobilku punyamu, tempat ruang keluarga punyamu, kamar-kamar semua tadi udah aku berikan padamu. Semuanya Tuhan Yesus punya kamu, satu rumah ini punya engkau. Oke, kata Yesus. Mulai sekarang ini bukan rumah aku, ini rumah engkau. Nah, malamnya iblis datang lagi, ngaco lagi ya. Ya sudah mau ngaco, orang si tuan rumah tuh udah, aduh gimana ini, aduh iblis ini kok datang lagi mau ngaco ini. Terus tiba-tiba iblisnya mundur. Dia lihat Yesus di situ, di belakangnya si tuan rumah. Kata Yesus, iblis, kamu tidak boleh ngaco di rumah ini ya. Ini milik aku, tahu nggak? Keluar kamu. Ini milik aku, rumah ini semuanya milik aku. Kau tidak boleh mengaco di sini. Dan iblis ngacir dia ya, kabur. Artinya apa? Ini satu ilustrasi yang bagus ya. Saya suka sekali dengar cerita ini. Artinya begini, dalam hati kita tuh ada banyak ruang. Seberapa banyak kita menyerahkan diri kepada Yesus? Mungkin ada ruang-ruang gelap yang kita tidak serahkan pada Tuhan. Mungkin itu ruang apa? Ruang tempat kita ingin menyepi, tempat kita pengen ngelamun jorok, ya. Saya punya saudara kerjaannya ngelamun. Kalau misalnya dari sejak SMP, nanti dia pada satu ketika dia bilang gini, nanti ya sebentar ya Loan, aku mau ngelamun. Nah, nanti dia kunci kamarnya ngelamun. Saya nggak tahu ngelamun apa aja tuh. Jangan-jangan ngelamun jorok, nggak ngerti juga. Ngelamun kok sampai dikunci kamarnya. Itu namanya me time ya, tempat ngelamun. Nah, jadi gimana dong kita ya? Kalau kita masih punya ruang-ruang yang belum kita serahkan pada Tuhan, mungkin ruang itu karena kita lebih mengasihi istri bisa juga, atau mengasihi pacar. Kalau pacaran kan lebih dikasihi ya, pacar-pacar itu.
Kalau udah suami istri nggak terlalu. Kalau lagi pacaran masih hebat. Nah, itu satu ruang yang mungkin belum kita serahkan sama Tuhan. Belum. Atau kita merasa kita ini apa keegoisan kita, no? Atau kita orang yang satu ruang yang tempat amarah, dendam kusumat, luka batin, kita belum serahkan pada Tuhan. Ada yang orang yang kita serahkan, kita taruh dalam hati, dirantai di situ, karena kita tidak bisa mengampuni dia. Nah, misalnya seperti itu. Itu ruang-ruang itu dikuasai oleh kita sendiri. Maka iblis itu memporak-porandakan hidup kita terus-menerus. Karena itu Paulus bilang, aku nih hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Jadi artinya apa? Paulus sudah menyerahkan seluruh ruang-ruang dalam hidupnya, dalam hatinya kepada Kristus. Makanya dia dibimbing Tuhan Yesus terus ya. Mana-mana kalau kita baca di Kisah Para Rasul, luar biasa. Dia sudah mau dipenggal kepalanya, dia masih nulis surat sama Timotius. Anak angkatnya, anak rohaninya yang menggantikan dia. Dia bilang, darahku sudah akan dicurahkan, aku sudah siap. Bagiku, aku telah melakukan pertandingan dengan baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Keren nih. Kita sering kali lihat kayak gitu tulisannya di nisan, tapi nggak tahu nisan itu apa benar orangnya yang di dalam kubur tuh kayak gitu? Nggak tahu juga. Orang Kristen aja tuh yang senengnya naruh saudaranya tuh naruh ayat di situ. Kita nggak tahu apakah orang yang di dalam itu benar kayak gitu. Tapi kalau Paulus kita tahu, yakin bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, sudah mencapai garis finish, sudah memelihara iman. Hidup ini pertandingan. Dan Paulus melakukannya. Pertandingannya wajib untuk terus beriman pada Kristus. Ya. Kalau kita lihat pertandingan maraton, kalian suka lihat pertandingan maraton nggak? Ada nggak di Kalimantan, Pak? Pertandingan maraton? Ada? Ada ya? Ada. Ada. Oke. Ada apa nggak ada? Ada. Iya. Jadi karena pertandingan maraton tuh kira-kira misalnya 100 kilo, ya 50 kilo ya mungkin ya. 100 kilo misalnya ya. 5 kilo kali paling dikitnya. Paling sedikitnya 5 kilo. Hanya lari maraton tuh bareng-bareng orang, saatnya bareng-bareng ya, 5 kilo. Anggap aja 5 kilo paling deket lah. Udah kita cari yang deket. Nah, itu finishnya nggak kelihatan dari kita berangkat. Bener nggak? Finishnya kelihatan nggak? Kalau lari 100 meter finishnya kelihatan ya. Tapi kalau lari, kalau lari maraton nggak kelihatan ya. Enggak, Bu. Lari maraton tuh nggak kelihatan. Tapi kalau lari 100 meter tuh finishnya kelihatan depan mata. Tapi kalau yang 5 kilo atau yang 10 kilo atau bahkan 50 kilo tuh finishnya nggak tahu tuh, nggak kelihatan. Tapi finishnya ada. Walaupun nggak kelihatan, ada finishnya. Nah, kita melakukan pertandingan itu, kita bertanding, wajib namanya pertanding maraton. Kita nggak bisa pakai bajunya, pakai mantel tebal, pakai sepatu boot, pakai celana panjang yang gombrang, terus pakai topi bawa ranselnya isinya minuman, makanan, karena jauh sih 5 kilo, 10 kilo. Kalau kita bawa semua kayak gitu, kita belum berapa meter juga udah capek, udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi kita harus menanggalkan semua itu. Kalau kita lihat pelari maraton, kalau kita lihat olimpiade ya, saya paling senang lihat pelari-pelari. Saya ingat dulu itu ada pelari dari Amerika, di mana tuh ya, orang hitam, keren sekali ya, kakinya panjang kayak belalang ya. Kalau pakai baju itu keren, loh. Bajunya, celananya tuh ketat semua sih, yang namanya mau lari, celananya yang sebelah kaki pendek, yang sebelah kakinya 3/4. Sepatunya yang enteng buat lari. Keren sekali dia ya, pemenang namanya siapa saya lupa tuh ya, sudah lama sih ya, olimpiade kapan itu. Pemenang dia, saya kagum-kagum lihatnya, keren ya. Lari jarak jauh 100 meter menang, maraton menang, wah keren.
Nah, jadi nggak mungkin kita kalau mau lari, balapan lari, bawa ransel segala macam. Waduh. Nah, terus mata kita juga tertuju pada finish, walaupun finishnya nggak kelihatan. Nah, nanti di jalan memang ada yang akan memelihara kita, dikasih minum segala macam. Tapi kita nggak bisa, misalnya, aduh capek lah, ini apa, berhenti dulu di toko roti. Lah, kalau berhenti dulu di toko roti ya lebih lama lagi. Ya, kalau kita terus udah saya nginep dulu, apalagi ya, saya nginep lagi. Wah, banyak sekali gangguan memang di jalan tuh kalau lari maraton. Tapi Paulus bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya dia bertanding dengan baik. Dengan ritme yang cukup, dia lari maraton, dia memeliharanya ritmenya supaya larinya itu tidak sampai ngaco, dan kemudian dia berlari seperti itu mencapai garis finish. Finishnya ada. Dan dia tetap memelihara iman. Tetap. Saya juga lihat ada pertandingan lari berapa tuh, ada mungkin Amerika juga ini, saya nggak tahu deh dari mana ya, jelas saya nggak tahu tuh mana. Jadi pelari ini biasanya menang-menang ya pelari ini. Jadi dia lari, tiba-tiba kakinya tuh urat Akhillesnya itu putus, jadi dia wah kaget gitu, terus nggak bisa melanjutkan lari ya. Tapi dia dengan loncat begitu, dia berusaha untuk mencapai garis finish. Pokoknya pelari itu harus sampai garis finish, mau nomor berapa juga. Nggak bisa di tengah jalan itu, kecuali mati kali gitu ya. Nggak bisa di tengah jalan itu berhenti terus kipas-kipas, udahlah udah salah. Nggak, harusnya yang teratur tuh ya harus sampai finish kudunya mah. Itu kalau pelari yang sejati itu kayak gitu. Nah, ayahnya dari tribun di atas lihat anaknya begitu turun ya. Terus di pundaknya anaknya, tangan satunya ke anaknya begitu, terus dituntun sama anaknya, dia lari menuju ke garis finish. Finishnya nyampe. Ya. Finish harus nyampe. Kita juga punya finish semuanya ya. Ada satu lagi, anak-anak Down syndrome. Satu hari balapan lari. Down syndrome tahu ya, anak-anak yang IQ-nya rendah. Mereka balapan ada 10 anak. Oh, lari. Tiba-tiba udah itu salah satu jatuh. Bubrak. Nangisnya. Oh, yang namanya anak Down syndrome, biar besar-besar juga ya. Terus teman-temannya berhenti. Hah, teman saya jatuh. Terus mereka semua itu balik lagi. Angkat itu anak Down syndrome itu lari bersama-sama mencapai garis finish bersama-sama. Keren ya. Itu keren itu ya. Saya ngelihatnya sampai terharu. Ini anak Down syndrome tuh kok ngerti ya kerjasama. Kalau orang Kristen ini kalau sudah jadi pejabat gereja itu kok cakar mencakar gitu ya. Bukannya bantu membantu tapi kok cakar mencakar ya. Kasihan banget sih. Kalah sama anak-anak Down syndrome gitu. Nah, jadi kata Paulus tadi, ya, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itu namanya menyangkal diri. Paulus bilang, ini bukan aku, ini bukan egonya aku, semuanya Kristus. Kristus yang ngatur hidup aku. Mestinya kita sebagai pelayan Tuhan itu seperti itu, menyangkal diri. Sekarang kita lihat apa ya kata Yesus ya. Matius 26 ayat 39, silakan baca. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, dia waktu hidup dia bisa menenangkan angin badai di laut. Angin nurut sama Tuhan Yesus. Waktu itu dia mempergunakan otoritasnya sebagai Tuhan untuk menenangkan badai. Nah, kalau manusia biasa menenangkan badai mana bisa sih? Nah, dia bukan manusia biasa. Dia Tuhan. Dia luar biasa. Dia sanggup mengusir setan. Setan-setan di
Gadara itu, yang di satu orang gila Gadara itu, di situ isinya berapa nggak tahu, katanya legion berapa tuh nggak tahu, 8.000 berapa katanya. Waktu mereka minta pindah ke babi, babinya gila semua masuk ke danau. Wow, 3.000 babinya ya. Nah itu luar biasa. Dan itu setan-setan yang ada, roh jahat yang ada dalam orang gila itu tahu. Begitu Yesus yang muncul, dia tahu. Ada apa engkau, Yesus anak Allah, ngurusin kami? Jangan dibuang dong kami ke Abusos, maksudnya gitu ya. Jangan dong, kami masih pengen ini gentayangan, ibaratnya pengen di bumi ini, pengen lari sana lari sini, pengen gitu ya. Jangan dong, takut dia, karena mereka tuh tahu Yesus itu punya otoritas. Nah sekarang Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, nggak ada yang susah buat dia ya. Kusta juga segala macam tuh. Buat orang Yahudi, sakit kusta itu yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Zaman dulu tuh seperti itu. Kalau itu penyakit sudah penyakit kutukan. Kalau kita sekarang penyakit kusta bisa dimasukin ke sanatorium di Tangerang, di sana ada paling sedikit 6 bulan ya berobat, paling sedikit bisa setahun. Seperti orang TBC bisa 2 tahun kayak gitu ya. Ada obatnya. Nah dulu belum ada obatnya. Pokoknya menurut orang Yahudi kalau sudah kena sakit kusta yang bisa menyembuhkan Tuhan hanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Luar biasa. Bartimius itu buta tapi nggak punya biji mata. Nah ini susah nih ya. Kalau yang buta ternyata cuma kornea ya. Kalau mata ini ada kornea nih paling depan, yang hitam-hitam nih ada seraputnya, itu namanya kornea. Kalau yang seperti gitu itu namanya iris ya. Dalamnya di sana ada lensa. Nah, kalau kita masuk cahaya, masuk melihat kornea, ke lensa, terus ke syaraf-syaraf. Kalau korneanya rusak, itu bisa donor kornea dari orang lain, bisa. Jadi kita bisa melihat. Kalau lensa misalnya, lensanya bular ya, orang tua tuh sering katarak. Nah, dioperasi langsung dibuat supaya lensanya itu dibersihkan ya, pakai laser, yang pada keriput-keriput itu dibuang, jadi bening lagi, bisa baca lagi seperti itu. Nah ini Bartimius tidak punya biji mata, nyembuhnya gimana itu? Tapi Yesus sanggup, dan Bartimius percaya saja. Bartimius teriak ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, ini orang buta bisa tahu Yesus anak Daud, bisa tahu Yesus sanggup menyembuhkan dia. Biji mata aja nggak punya, tapi pokoknya dia teriak dulu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dah, murid-murid Yesus ngeliatin dia, ini pengemis, jerit aja, diam kamu, ini lagi ngajar nih, tahu nggak? Ini jam ngajar ini, nggak boleh ribut kamu nih, kamu bikin kacau aja. Dia semakin dimarahin, semakin teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus bilang, panggil dia ke sini. Panggil. Maka murid-muridnya memegang tangan si Bartimius. Bartimius, ayo kamu dipanggil sama Yesus. Kamu ikut. Bartimius saking senangnya, copot itu mantel pengemis ya. Rupanya pengemis di sana juga punya baju kebangsaan, bukan cuma di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita sering dengar para pengemis itu sebetulnya punya mobil, kalau yang Jakarta tuh ya. Tapi dia punya baju kerja. Nah, baju kerjanya tuh jelek, tambal-tambal kayak gitu ya, ada. Nah, Bartimius juga punya jubah nih, jubah pengemis. Ditinggal karena dia yakin setelah bertemu dengan Yesus dia akan sembuh, dia akan bisa melihat. Ini keren nih Bartimius nih, iman yang kayak gini nih jarang-jarang ya. Nah, waktu Bartimius sudah sampai kepada Tuhan Yesus, Yesus bilang, Bartimius, kamu mau apa? Kamu pengen apa? Wow, itu keren banget ini ya. Kata Bartimius, Tuhan, aku ingin melihat. Nah, kalau kita didatangin Tuhan Yesus, kamu pengen apa? Salvika, kamu pengen apa? Nah, Agape, kamu pengen apa? Erik, pengen apa? Karena kali kita nyautnya, aduh Tuhan pengen rumah Tuhan. Aduh pengen apa mobil Tuhan. Soalnya kalau misi ke dalam tuh susah.
Karena kita memang matanya melek sih. Kita nggak tahu kegelapan kayak apa ya rasanya ya. Bartimeus mental yang nggak bisa, nggak ada orang yang jual nih. Kalau mobil masih ada yang jual, rumah masih ada yang jual. Kata Bartimeus, Tuhan, aku ingin melihat. Maka kata Yesus, jadilah seperti imanmu. Nah itu Yesus memberi biji mata. Ambil dari mana itu? Jadi di surga itu ada banyak perbendaharaan ya. Perbendaharaan anggota tubuh, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Ya itu tinggal ngambil aja. Kita punya iman yang luar biasa, kita bisa ambil dari sana. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Serentak waktu itu biji mata ada pada Bartimeus, saraf-saraf nyambung semua, melek, dia langsung bisa melihat. Kamu bayangkan kalau kamu umur hidup tidak bisa melihat. Pertama dia melihat itu, wah, keren sekali. Dan dia melihat wajah Yesus itu. Nah, saya punya kenalan seorang anak muda ya sekarang mungkin umurnya berapa ya? 35 atau 40 ya. 35 mungkin. Waktu dulu dia suka membantu di sini, melatih anak-anak itu main keyboard. Itu matanya buta, dia tuh masih muda, di waktu itu umurnya berapa, paling 17 kali ya. Berarti sekarang mungkin 35-an apa 40 lah, nggak tahu deh. 17 ya, 17 18 lah. Nah, matanya buta bener, nggak ada biji matanya bener. Tapi dia main keyboardnya wow. Dan dia ngelatih orang tuh main keyboard, ya main drum, main gitar, semua bisa dia. Dan itu kalau ada yang salah, dia bilang, kamu salah. Yang ini, yang ini. Yang itu. Wih, kalau soal musik keren banget ini. Ya. Dan dia kalau makan, dia makan sendiri. Tapi kalau yang terakhir masih dibantuin, karena nasinya ada di pinggir-pinggir, ya kan. Kumpul-kumpulin sama kami nih ya. Biar ke tengah, biar dia bisa ngambil. Nah, tapi yang terakhir bisa ditolongin dia ya. Nah, saya tanya sama dia, kamu pengen melek nggak, minta mujizat sama Tuhan, enggak? Wah, nggak usah, nggak apa-apa kata dia. Nanti aku meleknya di surga. Begitu aku melek, aku melihat wajah Tuhan Yesus. Wah, hebat nih anak ya. Kata saya punya pendengaran sudah luar biasa, Tuhan kasih. Nggak apa-apa, saya sekarang ini nggak usah terlalu mengagungkan mujizat. Tuhan memberi saya seperti ini, saya bersyukur. Nanti kalau memang Tuhan mau kasih bola mata, dia nggak ada bola matanya. Karena dulu itu dia pernah melek sampai umur 2 tahun, tapi dia punya kanker di belakang bola matanya, namanya retinoblastoma ya. Jadi bola matanya diambil dua-duanya. Jadi dia bilang kalau memang Tuhan kasih Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak kasih, aku bersyukur sekali. Nanti aku sampai ke surga, yang pertama aku lihat adalah wajah Yesus. Wow ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita lihat Bartimeus, pasti dia melek gitu. Dia lihat siapa dulu nih. Saya nggak tahu tuh Bartimeus pertama yang lihat siapa tuh, Pak Yesus. Apa langsung dia, ini wah, ngeliatin semua kanan kiri. Kita punya mata nggak heran, nggak bersyukur kadang-kadang punya mata tuh. Bayangin kalau yang nggak punya mata, gimana coba? Tapi kita tidak bisa menikmati keindahan alam. Mau apa-apa susah. Nah ya, nanti kerjanya paling jadi tukang pijit ya. Nah seperti itu kalau di Jakarta orang buta tuh pada kerja jadi tukang pijit. Nah, jadi gimana dong kita ya, sekali lagi ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu sangat hebat. Dia menyembuhkan Bartimeus, dia mengusir orang setan roh jahat dari orang Gadara, dia bisa meneduhkan badai, angin, semua tunduk sama dia, semua tunduk, alam ciptaan tunduk. Tetapi ketika dia ada di Getsemani, dia bilang, Bapak, walaupun dia bergumul banget ya. Itu pergumulannya apa coba? Kita bayangin. Bergumul tuh sampai keringetnya, ini pori-porinya tuh mengeluarkan darah. Ya menurut kedokteran itu memang seperti itu. Jadi ketika stres berat, itu pembuluh-pembuluh darah kecil itu pecah. Jadi keluar semua ya darahnya melalui pori-pori. Walaupun nggak ngucur-ngucur gitu, namanya juga pori-pori, ada titik-titiknya. Dan Yesus berdoa di situ, bergumul sekali. Dia bergumul, aku ini Tuhan. Aku bisa meneduhkan badai.
aku bisa membawa ngambil mata dari kendaraan surga, aku nempelin ke Bartimus. Aku ditakuti sama roh jahat. Aku punya kuasa segala sesuatu. Aku yang menciptakan dunia ini. Tapi aku harus berkorban untuk menebus manusia. Ciptaanku itu loh, yang berdosa, yang ada di bawah tawanan iblis. Aku harus berkorban. Aku harus mau. Kalau aku nggak mau, mereka nanti akan ke bawah iblis semuanya. Aku harus menang. Aku mengasihi mereka. Aku harus mau. Sebetulnya dia bisa bilang gini, udahlah Bapak lah, aduh capek lah kalau dengar-dengar yang aku tahu aku akan diapa-apain. Malah sudah males. Udah kita bikin bumi baru aja deh yuk. Semuanya yang manusia-manusia ini udah kita hancur-hancurin aja yuk. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa banget. Udah Bapak lah. Capek lah, aku masa suruh nebus-nebus gini, kita bikin baru aja lah. Manusia kayak gini kok diurusin Bapak, ampun deh. Udah capek lah kalau gini lah. Tapi nggak begitu Yesus tuh. Dia bilang, dialah kehendakmu jadi. Bukan yang ku kehendaki, tetapi kehendakmu yang jadi. Dia tahu sebentar lagi dia akan dipecut. Dia tahu dia sebentar lagi akan dimahkotai duri. Dia tahu sebentar lagi murid-muridnya itu akan lari meninggalkan dia. Sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, dia baru mencuci kaki murid-muridnya dalam perjamuan terakhir. Kaki murid-muridnya itu dicuci sama Yesus, padahal Yesus tahu kaki yang sama itu akan pergi meninggalkan dia beberapa jam kemudian. Kabur semua. Bukan cuma kaki Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, tetapi semuanya kabur. Yesus tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia. Yesus tahu tidak ada pembelaan buat dia. Yesus tahu dia akan disalibkan. Yesus tahu dia akan menanggung dosa, menanggung manusia. Dan dia menanggung semua di kayu salib. Dia tahu penderitaan yang harus dialami, tetapi dia bilang, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, ini satu satu pengorbanan yang luar biasa, ini penyangkalan diri yang luar biasa. Menyangkal diri. Nah, kita bilang, ya Yesus bisa, orang dia Tuhan. Nah, nanti dulu. Manusia juga banyak. Tadi Paulus bisa. Sampai mau dipotong kepalanya. Masih nulis surat sama Timotius. Masih dia pesan-pesan sama Timotius. Terakhir. Keren itu ya, Paulus. Gitu ya, menyangkal diri. Dia menyangkal diri. Dia Paulus itu orang pinter. Gurunya aja namanya Gamaliel. Kalau zaman sekarang mungkin dia profesor doktor. Paulus tuh. Ahli kitab, dosen besar, guru besar. Nah, Paulus tuh keren sekali. Tapi dia meninggalkan semuanya itu untuk menginjil. Waduh, itu keren sekali, menyangkal diri ya. Harusnya dia punya kedudukan. Dia kan anggota Sanhedrin tuh. Dia majelis tinggi tuh. Harusnya sudah pakai baju bagus, duduk di sana, mengadili orang. Gitu si Paulus tuh kudunya mah. Dihormati orang, kalau jalan dihormati orang. Dia meninggalkan semuanya itu, dia pergi untuk menginjil ke sana sini, malah dirajam, malah dipukulin, dirajam sudah hampir mati dia. Orang-orang mengira dia udah mati, maka ditinggalkan. Ternyata dia bangun lagi di penjara, terakhir-terakhir di penggal. Itu ada harga yang dibayar sama Paulus. Dia menyangkal dirinya betul-betul. Ya, menurut tradisi sih kemungkinan ya. Paulus itu tadinya mungkin berkeluarga, ada istrinya mungkin ya. Karena orang Sanhedrin itu harus berkeluarga, ada istrinya. Tapi ketika dia mengikuti Yesus, memutuskan untuk Yesus, mungkin istrinya itu ditinggalkan, dia sendirian. Kita lihat dia sendirian aja, nggak ada istrinya ya. Itu kata orang-orang ya, itu nggak ada di Alkitab, jangan dimasukin dalam hati. Tapi maksudnya kemungkinan seperti itu. Mungkin diceraikan sama istrinya, nggak tahu juga. Istrinya nggak mau, dia ngeluyur mengabarkan Injil, nggak mau, mungkin nggak tahu ya, itu hanya kemungkinan. Dia meninggalkan semuanya, entah itu keluarga, entah istri, entah harta, entah apa, dia pergi. Dia pergi untuk mengabarkan Injil, luar biasa ya, karena yang hidup di dalam dia adalah Kristus. Nah ya, tadi ada Paulus, ada Yesus. Sekarang kita baca lagi Filipi 1 ayat 21. Coba, ada yang bisa baca?
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, tadi kan aku sudah bilangnya dari semula. Ini ngomongnya Paulus juga. Buat Paulus gampang, mati juga. Nggak apa-apa, mau ada Yesus, sama-sama Yesus. Bagiku hidup, kalau hidup ya melayani Tuhan bersama Kristus. Kalau mati ya sama-sama Kristus. Mati keuntungan buat aku, ya berarti kan istirahat. Tadi seperti kata Abiel, ya nggak inget lah orang yang kalau udah sampai di sana, tempatnya juga enak, senang di sana ketemu Tuhan Yesus, nyanyi-nyanyi. Ngapain juga inget sama yang di bumi. Yang di bumi adanya kesesakan, sakit penyakit, kececokan, ya, cakar-cakaran, gitu. Kalau di sana kan semuanya indah. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ada satu lagi contoh di Daniel ya. Kalau kita baca di Daniel pasal yang pertama, Daniel juga menyangkal diri banget. Orang Yahudi itu nggak boleh makan binatang yang haram, termasuk babi segala ya. Itu yang haram bukan cuma babi doang loh, kamu harus tahu ya. Pokoknya kalau mau makan binatang ternak itu harus yang memamah biak dan berkuku belah. Jadi kayak kuda itu memamah biak tapi kukunya nggak belah, nggak boleh. Gitu. Lah babi kukunya belah tapi nggak memamah biak, jadi nggak boleh. Gitu. Yang boleh sapi karena sapi memamah biak dan berkuku belah. Kemudian ada ikan yang nggak boleh, apalagi ya, kodok nggak boleh, ikan lele, ikan tuh harus yang bersisik dan bersirip dan bersisik. Jadi kayak lele nggak boleh karena dia licin ya. Itu orang Indonesia aja yang dan lele ya, gurih, enak. Kalau yang jijian nggak mau dia makan lele karena di situ lele itu sering makan kotoran ya, kotoran manusia juga dia makan. Nah itu namanya siklus kehidupan, muter semuanya. Nah tuh lele enak tuh, gurih ya, dan banyak makanan yang lain. Burung juga tertentu lah makanannya, burung itu orang Yahudi. Nah Daniel ini dia bangsawan dari Yahudi dan teman-temannya Sadrah, Meshach, Abednego. Jadi waktu Nebukadnezar menyerbu ke kerajaan selatan, ke kerajaan Yehuda, maka Daniel dan teman-temannya itu dibawa ke Babel sana, ya, ke kerajaannya Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar itu mengambil orang-orang yang kuat, yang pinter kayak gitu, terus dibawa ke sana. Kalau yang bodoh-bodoh, yang miskin, yang sakit-sakitan ditinggal di Israel ya. Tapi mending itu seperti itu ya, luar biasa itu. Kalau Asyur itu menyerbu ke kerajaan utara, dia menyerbu terus penduduk di sana semua kerajaan utara pindahin sana ke sana ke sana ke sana. Terus dari sana-sana masukin ke Israel. Jadi udah nggak tahu lagi tuh keturunan Asher, Sebulon kayak keturunannya Simeon nggak tahu, soalnya udah sebelah sana, yang dari sana masukin. Jadi siapa aja tuh nggak tahu. Makanya orang Yahudi nggak suka sama orang Samaria kan, karena mereka nggak, juntrungannya nggak tahu, keturunannya tuh nggak tahu siapa itu, bukan orang Israel. Orang Yahudi bilangnya darah biru nih orang Yahudi. Nah, oke, kembali lagi ke Daniel. Jadi Daniel dibawa ke Babel sama teman-temannya karena dia pinter. Nah, kita baca di Daniel pasal 1. Maka Daniel itu mau dididik untuk menjadi pejabat negara karena Nebukadnezar tuh perlu orang-orang muda yang pintar. Modelnya kayak Pak Jokowi ya. Dia punya rombongan pemuda yang hebat-hebat. Nah, dia tahu orang muda itu menguasai teknologi. Kalau yang tua-tua itu pada gaptek ya, kayak saya nih kalau ada apa-apa jerit-jerit, ini gimana sih? Ini gimana sih? Kalau anak muda langsung tahu ya. Anak muda itu keren. Nah, jadi Nebukadnezar dia ambil pemuda-muda yang pintar ini. Mereka tuh cakap dan pandai, mereka bijaksana. Dibaca itu di Daniel seperti itu. Jadi mereka dimasukkan ke istana, dipelihara, dikasih ilmu, dikasih makanan-makanan raja. Tapi Daniel dan teman-temannya nggak mau makanan raja itu. Walaupun enak-enak. Nah, enak-enak sekali ini makanan raja ini. Raja makannya apa sih? Emang kangkung melulu.
pasti makanannya enak-enak. Nah, Raja Nebukadnezar ya. Tapi mereka nggak mau. Enggak, kami mau makan sayur aja. Karena dalam benak mereka, nah ini nanti barangkali ada babinya, bisa. Atau minyak babinya. Ya sebenarnya gitu ya sebenarnya. Ceritanya seperti itu. Atau ini mungkin daging kuda. Ya, saya nggak tahu ini daging apa aja nih. Mending saya nggak makan daging. Karena daging kuda, daging sapi, daging babi, kalau dimasak serupa. Apalagi dicampur kecap. Nggak tahu, serupa. Semuanya mirip-mirip. Ya, daging onta. Itu dikasih kecap, dikasih sayur dikasih bumbu-bumbu udah serupa kayak gitulah, mirip-mirip. Wah nggak mau katanya. Apalagi mungkin sama Nebukadnezar sudah dipersembahkan ke berhala dulu, didoakan. Wah nggak mau. Pokoknya yang sudah dipersembahkan ke berhala nggak mau orang Yahudi itu makan. Kita juga larangannya seperti itu. Setiap makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala nggak boleh kita makan. Yang ada darahnya nggak boleh kita makan. Itu pelarangan buat orang Kristen. Nah, orang Yahudi seperti itu. Nah, terus Daniel bilang, kami kasih sayur aja lah. Maka pegawai istananya bilang, jangan, nanti kamu nggak sehat. Orang mau makan sayur aja. Nanti nggak sehat gimana? Saya bisa dimarahin loh sama baginda Nebukadnezar. Gimana nih? Kata Daniel, enggak. Kita tes 10 hari. Coba lihat dalam 10 hari kita sehat apa enggak? Kami sehat enggak? Dan dibandingkan dengan mereka yang makan santapan raja, kan bukan cuma Daniel yang waktu itu diuji di situ, dikasih pelajaran di situ, dipelihara oleh Nebukadnezar. Coba dibandingkan dengan mereka yang makan santapan raja. Kami yang makan sayur dengan mereka. Kami minta sayur sama air putih saja. Nggak dikasih anggur segala macam. Takutnya anggurnya nanti juga sudah dipersembahkan pada berhala. Udah pakai air putih. Maka 10 hari berlalu, mereka ternyata lebih sehat daripada yang lain. Nah, yang mau saya katakan, Daniel dan teman-temannya itu menyangkal diri. Coba bayangin kamu ya, biasa makan tiap hari, di situ makannya apa? Di situ kayaknya bergizi deh, saya suka lihat kamu makan ayam, segala macam ya. Pada suatu hari, diajak makan sama, nggak tahu om siapa misalnya ya. Di sana ada macam-macam makanannya. Wow. Jadi ini orang lagi nggak bisa, kalau di Pulau Jawa ini lagi nggak bisa makan bersama. Kalau mau beli makanan di restoran harus dibungkus. Mungkin di situ masih ada. Singkawang itu makanannya enak-enak ya. Pontianak, wow, itu enak-enak sekali, masakannya enak-enak luar biasa. Terus ada kemarin yang disebut sama Pak Jokowi apa tuh? Bapang apa tuh? Hah? Bipang apa? Bipang apa gitu. Sampai terkenal di Indonesia, Bipang dari Kalimantan. Wah, itu enak sekali ya, kulitnya kriuk-kriuk dan seterusnya. Wow, bikin orang ngiler. Nah, kamu diundang makan, makanannya penuh satu meja. Wah, maka kamu akan merasa sayang sekali kalau saya tidak makan itu. Untung ada yang makanan kayak gini. Akhirnya setiap hari bisa makan kayak gini. Enak banget. Biasanya saya dapatnya cuma kangkung, sambal, tahu, tempe, kangkung, sambal, tahu, tempe, toge. Ya, sama bayam. Paling-paling nangkap lele di kubangan di belakang. Ya kan? Sekarang ada makanan segini banyak. Wow, saya mau dijadiin tinggal di rumah itu makanannya kayak gitu setiap hari. Wah, pasti kamu asik. Tapi Daniel dan teman-temannya enggak. Mereka menyangkal diri. Aku sebetulnya ya pengen. Orang tuh pengen makan makanan yang enak-enak kayak gitu. Pengen banget. Tapi enggak. Daripada aku dosa sama Tuhan, aku lebih baik tidak makan. Nah itu ya. Gitu. Daripada aku dosa sama Tuhan, lebih baik aku tidak makan sama sekali yang kayak gitu. Biarin aku makan sayur aja. Hari ini sayur toge, besok sayur sesim, lusanya sayur kangkung, kapan lagi sayur bayam, terserah, nggak apa-apa. Kol, gitu ya. Nggak apa-apa, tahu tempe, kelar. Jadi, itu namanya menyangkal diri. Kita sudah lihat beberapa contoh ya, ada Paulus, ada Tuhan Yesus, ada Daniel. Oke, Tuhan Yesus kita bilang Tuhan, ya bisalah karena dia kuat. Bagaimana dengan Daniel dan teman-teman? Bagaimana dengan Paulus? Kok mereka bisa? Kalau mereka bisa menyangkal diri, kita juga pasti bisa. Karena mereka manusia, kita juga manusia.
Semakin kita tahu Tuhan Yesus, kita tidak ingin menyakiti hatinya. Makanya kita bisa bilang tidak untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita bisa bilang tidak. Orang Indonesia itu banyak kan susah bilang tidaknya ya. Kalau kata orang Cina, besengi. Besengi itu nggak enakan ya, nggak enakan. Nah, kita suruh nggak enakan. Ya. Kayak misalnya di sini juga misalnya ya, ada kumpul-kumpul teman nggak pakai masker, nggak enakan kalau mau negur dia. Nah, jadi sudah dibiarin aja. Padahal itu bisa menularkan penyakit. Nah, harusnya kita bilang itu pakai masker, jangan kayak gitu. Ayo sama-sama. Nah, tapi kita mulutnya berat. Ya. Nah, nanti jadi pendeta-pendeta nih para pelayan Tuhan tuh juga mulutnya berat. Ya, suka dikasih misalnya suka dapat diundang makan di tempat orang. Kita kalau makan sayur kacang nggak doyan, tapi adanya sayur kacang kita berat ya, kita sungkan. Ya sudah dimakan juga kacangnya walaupun nggak doyan, misalnya tuh ya. Nah itu seperti itu ya. Kita nggak bilang tidak. Nah susah-susahnya itu mah nggak apa-apa. Kita pergi ke rumah orang ini Batak, orang Batak tuh suka makan darah ya, namanya saksang atau apa tuh, dicampur darah. Nah kita saking sukanya nggak bilang tidak, ya sudahlah. Kan Tuhan tahu ya ampunilah saya Tuhan. Gak bisa menyangkal diri, pengen sih makan babinya. Nah, kita kan bisa ngomong babinya yang belum dimasak yang itu aja deh, yang belum dicampur bumbu. Nanti tutul kecap aja kan bisa kan? Harusnya seperti itu ya. Jadi harusnya kita bisa menyangkal diri, kita bilang tidak untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu baru menyangkal diri. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana sih memikul salib. Ada 3 syarat yang Tuhan kasih. Kalau mau jadi murid dia, kita harus bayar sama dia. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Nah, amin. Di Tuhan. Nanti kalau ada pertanyaan, japri ya, jangan lupa. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Oke, salah satu berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami Tuhan, sehingga boleh kami melalui Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan setiap pelajaran yang diajarkan kepada kami Tuhan. Kau berkati juga Rebeka Tuhan telah mengajar kami Tuhan. Kau tambahkan hikmat pengetahuan Tuhan. Kau berkati pekerjaan usaha pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri pelajaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan memberkati kalian ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Bye-bye. God bless.